penjelasan yang sangat luar biasa, Pak. Pengetahuan juga buat teman-teman di BPN juga, Bapak. Memang mungkin teman-teman PPAT sering menghadapi seperti itu, Pak. Pertanyaan dari room chat lain, Pak Yagus. Kuasa yang dibuat oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, apakah harus wajib dilegalisasi di kantor kedutaan besar atau konsulat jenderal RI di negara tersebut? Bagaimana jika WNI pemberi kuasa tersebut bertempat tinggal cukup jauh dari kantor kedutaan tersebut? Apakah bisa dilegalisasi oleh notari publik di setempat di mana WNI itu tinggal? Ya, intinya kuasa ini ya, tadi saya sebutkan kalau kita ngomong kuasa sesuai dengan 17 berapa tadi? 1792 atau 1793, kuasa itu bisa dengan istilahnya di hadapan pejabat umum atau gitu. Nah, syarat yang perlu, syarat formalnya adalah adanya suatu kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa. Nah, kuasa yang ada di luar negeri, kalau itu menyangkut hak waris, formatnya kuasa itu harus menyebutkan secara tegas siapa pewarisnya, berapa jumlah ahli warisnya, dituangkan di situ. Sehingga tidak ada informasi yang meleset di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu nggak legalisir dari KBRI? Ya, sebenarnya legalisir dari KBRI itu menyatakan bahwa domisili pada saat dia membuat kuasa tadi benar-benar di negara di situ. Ya, bisa juga di negara, katakanlah nggak usah jauh-jauh, Malaysia di sana. Kan nggak mungkin pada saat hanya ngurusi nilai yang sedikit harus pulang, nggak. Bisa juga membuat kuasa. Membuat email. Sekarang kan begitu kuasa, di-scan, ya, di sana ditandatangani oleh pejabat di sana, entah itu notaris di sana atau itu KBRI di sana, dikirim ke sini. Ya. Kalau dikirim ke sini, yang di sana belum ada pengesahan dari KBRI, bisa disahkan di sini KBRI, di konsulat kita di sini. Sebenarnya luas, Bu. Kuasa itu sebenarnya luas. Yang penting ada kepastian dan harus dipastikan bahwa kuasa itu adalah kuasa khusus, bukan kuasa umum. Khususnya apa? Ya, bahwa kuasa itu menyatakan dengan tegas bahwa pemberian kuasa itu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk perbuatan hukum apa? Perbuatannya apa? Perbuatan menjual harta warisan atau perbuatan dalam rangka menetapkan warisnya. Nah, kuasa yang demikian inilah yang perlu dipahami bersama antara teman-teman PPAT dan khususnya teman-teman saya di lapangan, di kantor pertanahan, dia harus paham benar. Jangan semua kuasa harus notarial. Enggak, di ketentuan itu tidak seperti itu. Ya. Saya kira itu, Bu. Ya. Terima kasih Bapak. Karena memang Pak, berkembangnya zaman dulu, saya 14 tahun yang lalu pun saya masih ingat Pak, kuasa menjual pun secara di bawah tangan, rata-rata pun kantah juga bisa menerima. Tetapi memang mungkin juga dengan perkembangan zaman juga, mungkin di BPN, bahkan jangankan kuasa menjual, ini teman-teman curhatnya ya Pak ya, kuasa menjual secara notari pun sering dipermasalahkan begitu Pak. Oke, terima kasih Pak, penjelasan Bapak sangat luar biasa bagi kami dan pengetahuan juga bagi kami. Kemudian satu lagi dari room chat Bapak. Selamat siang, izin nanya kepada Pak Yagus Suyadi perihal ketentuan Permen Keuangan nomor 261 PMK 03 2016 yang mewajibkan pihak yang membuat akte kuasa menjual untuk membayar PPh. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Karena pada hakikatnya akte kuasa menjual tidak semuanya tidak bersifat pengalian hak yang menimbulkan kewajiban PPh. Pada itu Pak, pertanyaannya. Ya, intinya begini, PPh itu dikenakan kepada subjek yang karena melepaskan sesuatu hak. Kalau tidak melepaskan sesuatu hak, maka itu tidak dikenakan PPh. Tanahnya masih saya punyai, saya kuasai, ya.
Saya memberikan kuasa untuk mengurus kuasa itu kan tidak perlu PPh. Ini yang perlu kita pahami, bahwa PPh itu dikenakan pada saat ada perbuatan hukum yang nawa itu niatnya adalah mengalihkan hak. Suatu contoh perjanjian pengikatan jual beli. Sudah kena atau belum? Sudah, menurut ketentuan teman-teman di perpajakan itu sudah dikenakan. Kenapa? Di situ sudah ada niatan melakukan pelepasan hak atau mengalihkan sesuatu hak. Ya, menurut hemat saya seperti itu, Bu. Nah, di sini banyak kita jumpai penyelundupan hukum. Ya, artinya apa? Kuasa-kuasa bertingkat itu adalah penyelundupan hukum karena menghilangkan PPh. Ya, saya memberikan kuasa kepada Ibu, membuat perjanjian pengikatan kepada Ibu. Seharusnya kan saya sudah kena PPh. Kemudian Ibu menjual lagi, Ibu sebenarnya kena PPh. Tapi yang dikenakan apa? Sekali, padahal seharusnya 2 kali. Nah, ini yang perlu konsistensi dari pelaksanaan norma. Nah, menurut hemat saya, sebenarnya di dalam layanan pertanahan itu tidak dikenal yang molor-molor. Kenapa? Kalau dulu kan ada layanan yang paralel, artinya jual beli atau waris jual beli itu bisa. Tapi sekarang di BPN nggak demikian, Bu. Di layanan KKP kita step by step, dengan maksud apa? Jangan sampai nanti ada istilahnya penyelundupan hukum dengan mengurangi kewajiban-kewajiban para pihak. Ya. Suatu contoh, teman-teman kita dulu harus ada pengecekan. Pengecekan kan cuma 50.000, bukan cuma 50.000, tetapi Rp1 pun kalau itu menyangkut keuangan negara itu juga menjadi unsur penyalahgunaan atau unsur pidana melekat di situ. Ya, itu Bu, terkait dengan Permen Q tadi di 261. Ya, terima kasih Pak Yagus. 3 pertanyaan dari room chat sudah dijawab oleh Bapak. Waktu kita tinggal 5 menit. Kepada para peserta, monggo memanfaatkan waktu yang masih ada. Untuk raise hand, saya kembalikan kepada moderator 2. Diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk raise hand. Baik, Ibu Ika, terima kasih untuk kesempatan yang hanya 5 menit ini. Apakah ada teman-teman yang akan bertanya? Baik, ini di monitor saya ada Bapak Antoni Kristanto yang akan present. Silakan Pak, tolong disebutkan dan dibuka videonya. Terima kasih Pak, segera Pak. Ya, baik, selamat siang. Buat teman-teman semua, mungkin izinkan saya memperkenalkan, nama saya Antoni Kristanto dari Kota Cirebon. Saya mau sharing untuk kuasa jual, bagaimana kuasa jual yang berkaitan dengan jangka waktu yang sudah lama, para pihaknya itu datang, tapi pihak penjualnya itu sendiri tidak tidak muncul ya ke hadapan kita PPAT gitu. Jadi seolah-olah yang namanya kuasa jual itu sendiri kan pembayaran pajaknya untuk dan atas nama dari orang yang memberi kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, bukan semuanya dilimpahkan 100% ke penerima kuasa ya. Tapi terkadang seperti yang tadi dibilang, KTP-nya, kalau misal KTP pemberi kuasanya dimunculkan, kemungkinan bisa akan jadi masalah. Buat saya pribadi, itu menjadi nggak make sense ya, ketika substansi dari kuasa jual itu sendiri menjadi hilang gitu, tidak sesuai dengan esensi dari kuasa jual gitu. Jadi nanti pada saat seperti sekarang pengecekan online, pengecekan sertifikat online, terus validasi pajak PPh-nya pun juga online, kita harus masukin NIK-nya itu kan sudah terregister atau sudah terkoneksi dengan Dukcapil ya, sudah ngeling gitu ya dengan Dukcapil. Nggak mungkin kalau misal kita masukin untuk pembayarannya atau validasi atas nama penerima kuasa gitu. Nah itu kira-kira bagaimana untuk teman-teman? Mungkin saya minta sharingnya. Terima kasih. Baik Pak, bisa segera dijawab Pak. Oke, terima kasih Pak Antoni. Mungkin Pak Antoni tadi ada informasi yang saya sampaikan belum ditangkap Pak Antoni. Yang pertama terkait dengan kuasa yang jangkanya sudah lama.
saya nyampaikan kepada teman-teman PPAT, hati-hati. Kuasa yang jangka lama ini diyakini dulu bahwa itu sebenarnya ada perjanjian pengikatan jual belinya. Tidak ada ujuk-ujuk dalam waktu lama itu dilaksanakan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Tanyakan, mesti atau mungkin dugaan saya itu mesti ada perjanjian pendahuluannya PPJB. Nah, kalau ada PPJB, kita lihat PPJB-nya substansinya kayak apa seperti yang saya terangkan tadi yang saya sampaikan tadi di sebelumnya. Kalau di PPJB-nya sudah ngomong clear, konkret, kontan, tunai, maka kuasa ini tidak ada masalah apa-apa, ya dijalankan nggak apa-apa. Karena memang itu pada prinsipnya sudah beralih. Kalau itu beralih, bisa juga saya di dalam melakukan pembayaran PPh, saya atas nama penjual dulu nggak apa-apa. Hitungannya sekarang. Saya juga punya kewajiban gitu. Nah, itu semuanya kan bisa kita lihat nanti di dalam substansi dari PPJB tadi. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai nanti teman-teman berdasarkan kuasa saja tanpa melihat itu, nanti ujuk-ujuk atau mungkin ada penelitian, ternyata masih ada kewajiban-kewajiban yang gitu. Kewajibannya apa? Ternyata itu belum lunas, tapi sudah dibuatkan kuasa jual. Itu yang sering terjadi seperti ini, Pak Antoni, yang di lapangan seperti. Apalagi sekarang menyangkut suatu daerah-daerah yang perkembangannya cukup signifikan sehingga nilai tanahnya bisa cepat melambung. Ya. Itu sudah benar aja, kadang-kadang dengan melihat harga yang begitu tinggi, penjual itu masih mencari-cari, gitu loh. Atau ahli warisnya mencari-cari bahwa itu kenapa saya nggak tahu kalau orang tuanya menjual. Ya, kadang-kadang saya kalau melihat itu, padahal buktinya sudah ada tanda tangannya. Kenapa orang tua saya tanda tangan kok saya nggak tahu? Ya, bukan kewenangan saya untuk menjawab. Tanyakan kepada orang tuanya, gitu loh. Saya kira itu, Bu Moderator. Baik Pak Yagus, terima kasih untuk jawaban Bapak. Saya kira waktunya sudah selesai. Saya kembalikan ke Ibu Ika sebagai penutup. Ya, mungkin seharusnya webinar itu 1 hari penuh, Bu. Jangan gini. Kurang Pak waktunya, Pak. Terima kasih Pak Yagus. Mengingat waktu session tanya jawab pertama ini sudah berakhir, banyak hal yang kita dapatkan dari apa yang Bapak share kepada kami. Saya harapkan juga bagi peserta, terlebih dengan diskusi kita siang hari ini, baik dari sisi pembahasan hukumnya yang sudah cukup panjang lebar diuraikan oleh Bapak, ataupun dari sisi implementasi praktek, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih untuk sharing ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk Bapak. Terima kasih, izin live ya. Bapak, Tunggu sebentar Bapak. Bapak mohon izin, kami mengucapkan terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih Pak, kami akan memberikan kenang-kenangan Pak Cenderamata yang nanti akan kami kirim Kak. Ini spesial dari Kepulauan Riau Pak. Mohon diterima ya Pak. Sebentar Pak. Ya, terima kasih Ibu Panitia. Ya. Ditunggu. Dihormati, sebagaimana kami menghormati Bapak. Terima kasih Pak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi keynote speaker ini. Cenderamata ini akan kami kirimkan. Terima kasih, saya terima. Ya. Nanti kita jumpa lagi pada diskusi-diskusi berikutnya. Bapak, mohon izin Bapak minta waktu sebentar juga Pak. Kita sebelum Bapak meninggalkan ruang Zoom, kita akan sesi foto bersama dulu ya Pak ya.
Silakan Ibu. Ya, Pak, sebentar Pak, nanti Pak Sutikno kami mohon untuk bisa mengabadikan para peserta semua kita mohon untuk membuka videonya ya dalam Zoom, kasih senyuman yang terindah karena senyuman itu adalah ibadah ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu peserta semuanya. Silakan Pak Sutikno untuk memandu acara foto bersamanya. Baik, terima kasih Ibu MC. Kita lanjutkan dengan sesi foto terlebih dahulu. Nampaknya banyak sekali. Semuanya silakan. Ya. Slide pertama, kedua, ketiga ya. Selanjutnya. Oke. Cukup ya? Cukup? Baik, terima kasih Ibu. Sudah semuanya kita ambil Bu. Terima kasih Pak Sutikno. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yagus yang sudah memberikan materi yang luar biasa buat kami. Sebetulnya kami ingin Bapak bisa ikut sampai selesai Pak, tapi mungkin kesibukan Bapak harus segera meninggalkan ruangan Zoom. Jangan takut ya Pak, nanti kalau kita undang lagi sebagai narasumber ya Pak ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, ya kepada Ibu dan Bapak PPAT terutama, saya sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, kehati-hatian di dalam membuat akte, kecermatan di dalam membaca dokumen-dokumennya, dan terkait dengan formal pembuatan akte tolong dilaksanakan. Karena kita tahu teman-teman Ibu itu juga karena secara formal tidak dipenuhi dan objeknya menjadi masalah, maka Kementerian melakukan sanksi terkait tindakan tadi. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya saya dan terima kasih atas silaturahmi ini. Pak Direktur, terima kasih Pak Direktur. Izin saya lab dulu ya. Baik Bapak, Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua, narasumber dari Bapak Dr. Udin Narsudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum Spesialis Notariat, yang nanti akan dipandu oleh moderator kedua, yaitu Ibu Nini Noviana, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Beliau saat ini selaku Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Bintan, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang saat ini juga telah meraih gelar kandidat doktornya. Memang luar biasa moderator-moderator hari ini, cantik-cantik dan pintar-pintar. Jadi kami memberikan yang spesial untuk para peserta webinar. Selanjutnya kepada Ibu Nini, kami persilakan Ibu Nini. Baik, terima kasih untuk Ibu Elizabeth selaku MC. Selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yang sudah sama-sama kita kenal di dunia notaris maupun ke PPAT-an, yaitu Bapak Dr. Udin Narsudin, SH MHum SPN. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil singkat beliau sebagai berikut. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 31 Maret 1971. Saat ini beliau adalah sebagai notaris dan PPAT Tangerang Selatan, dosen MKN Unpas Bandung, dosen PDIH UGI Jakarta, dosen luar biasa MKN UNS Surakarta. Dan saat ini beliau adalah sebagai Ketua Majelis Kehormatan Pusat PP IPAT. Untuk riwayat pendidikan beliau, S1 ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, kemudian program spesialis notariat dan pertanahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000, kemudian program S2 pada di Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan kemudian program S3 Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman untuk menulis buku,
Yang pertama yaitu pengantar hukum perdata materi dan perkembangannya pada tahun 2011. Yang kedua adalah keterangan waris dalam pluralisme hukum waris di Indonesia pada tahun 2016. Yang ketiga adalah persoalan substansi notaris dan PPAT dalam praktek pada tahun 2018. Dan yang keempat adalah problematika dan solusi terpilih tentang hukum keluarga dan harta benda perkawinan serta warisan pada tahun 2019. Demikian profil singkat beliau. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Dr. Udin Narsudin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, sangat jelas Mbak. Terima kasih Pak. Bapak dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 30 menit. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih rekan moderator ya. Yang terhormat Pak Direktur, Pak Mas Riyadi, yang terhormat Ibu Ketua Pengwil, rekan-rekan sekalian sebagai peserta webinar, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Saya coba menyampaikan materi terkait dengan kuasa dalam konteks peralihan hak atas tanah. Materi saya mungkin agak-agak panjang ya, jadi saya nanti mungkin akan coba untuk ringkas lebih jauh ya, karena rasanya ini terlalu umum yang saya sampaikan. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Yagus gitu ya, berkaitan dengan lembaga kuasa dalam peralihan hak atas tanah, termasuk juga misalkan tadi ditanyakan terkait dengan bagaimana kuasa dibuat di luar negeri dalam konteks katakanlah peralihan hak atas tanah kalau orangnya di luar negeri ya. Nah, saya coba untuk kemudian mungkin langsung masuk ke materi, bahwa dalam konteks kewenangan notaris itu ada 4 hal yang selalu harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah PPAT ya. PPAT itu harus berwenang sepanjang mengenai aktenya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yagus, Pak Dr. Yagus, bahwa terkait dengan kewenangan PPAT ada 8 perbuatan hukum yang memang merupakan ranahnya PPAT gitu ya. Kemudian juga PPAT harus berwenang sepanjang mengenai orangnya ya. Artinya tidak semua produk yang dihasilkan oleh PPAT katakanlah gitu ya, boleh dilakukan kalau kemudian ternyata penghadapnya bukan orang yang mempunyai kapasitas, artinya tidak bisa membuat akte untuk istrinya atau suaminya atau anaknya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah PPAT harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akte itu dibuat. Kita tahu PP 3798 terkait dengan peraturan jabatan PPAT masih dipergunakan dalam konteks wilayah jabatan PPAT ya, walaupun PP 24 tahun 2016 sudah dikeluarkan atau dirilis ya, tapi kemudian peraturan pelaksanaannya belum ada sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk kemudian dilaksanakan ya, terkait dengan PPAT wilayah jabatannya satu provinsi. Nah, kemudian yang terakhir adalah PPAT harus berwenang sepanjang mengenai waktu. Ya, artinya sebelum diangkat sebagai PPAT memang harus dilakukan penyumpahan. Nah, ini adalah kewenangan yang tadi saya sebutkan terkait dengan akte PPAT. Ada 8 perbuatan hukum yang merupakan bagian dari kewenangan PPAT tadi ya. Ada akte jual beli dan seterusnya sampai kemudian ada APHT dan SKMHT. Nah, kemudian juga tentu dalam konteks praktik kenotariatan, praktik ke-PPAT-an, ada yang disebut sebagai lembaga kuasa gitu ya, lembaga kuasa menurut hukum. Ya, sebelum nanti akan saya masuk ke dalam konteks jenis-jenis kuasa menurut hukum tersebut. Nah, di sini misalkan bentuk kuasa menurut hukum itu ada BHP sebagai kurator kepailitan. Ya, di sana tentu sudah dijelaskan, sebetulnya sudah ada penjelasannya pasal 15 ayat 1. Kemudian juga direksi atau pengurus badan hukum. Nah, itu juga sebetulnya adalah konteks katakanlah yang disebut sebagai kuasa menurut hukum. Kemudian juga pimpinan cabang perusahaan domestik. Ya, bisa dilihat misalkan dalam putusan Mahkamah Agung 775 KPDT tahun 92. Kemudian juga pimpinan perwakilan perusahaan asing. Ya, kemudian juga direksi perusahaan perseorangan, ya, perusahaan perseroan. Kemudian juga kurator atas orang gila gitu ya. Kemudian juga orang tua terhadap anak yang belum dewasa, kemudian juga kejaksaan.
ya sebagai pengacara negara, kemudian juga wali terhadap anak di bawah perwalian. Ya, nah tentu itu hal-hal yang katakanlah sehari-hari kita perhatikan ya, kita juga kemudian jalankan dalam konteks wakil atau kuasa menurut hukum. Nah, tetapi lebih jauh kalau bicara tentang konteks sejarah gitu ya, di sini beberapa hal yang tentu juga harus kita perhatikan dalam hal kuasa dimaksud gitu ya. Nah, ini ada perwakilan. Perwakilan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yang disebut sebagai kuasa. Kemudian juga ada yang disebut sebagai perwakilan tidak langsung, ya. Ada juga perwakilan langsung. Kemudian juga perwakilan itu sendiri dapat dari perjanjian maupun juga dalam konteks undang-undang. Nah, kemudian juga ini saya breakdown lebih jauh. Nanti materinya akan saya sampaikan, gitu ya. Nah, tentu juga di dalamnya ada yang disebut sebagai kuasa yang kemudian dengan persyaratan dan bentuk tertentu, ya, yang ada di dalam misalkan ketentuan undang-undang tentang hak tanggungan ya 4 tahun 96. Tapi saya langsung coba ke konteks yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, ya, karena waktunya mungkin agak terlalu pendek ya. Nah, tadi juga kuasa mutlak sebetulnya sudah disampaikan gitu ya, apa yang disebut sebagai kuasa mutlak, walaupun kalau bicara tentang kuasa mutlak sebetulnya sekarang sudah dicabut peraturan terkait dengan kuasa mutlak tadi gitu ya, artinya berarti penekanan dalam konteks kuasa mutlak tadi karena kemudian sudah dicabut harus selalu hati-hati teman-teman dalam hal menggunakan kuasa mutlak tadi gitu ya. Artinya ketentuan kuasa mutlak memang kemudian sudah tercabut ya, sudah dicabut. Nah, ini saya tadi juga menggarisbawahi terkait dengan pengikatan jual beli gitu ya. Nah, apakah pengikatan jual beli itu masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai kuasa mutlak? Tentu jawabannya adalah bukan gitu ya. Jadi kuasa mutlak itu tidak termasuk di dalamnya adalah pengikatan jual beli gitu ya. Jadi apakah itu bertentangan dengan hukum? Tentu juga tidak. Apakah kemudian bertentangan dengan peraturan atau instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 1982 juga tidak. Ya, artinya kategori pengikatan jual beli atau kuasa dalam pengikatan jual beli itu bukan merupakan kategori yang masuk ke dalam konteks kuasa mutlak. Nah, kemudian nah ini juga recording in progress. Nah, ini juga mungkin harus menjadi perhatian juga kuasa jual pada pengakuan utang atau persetujuan kredit. Ya, jadi pemberian kuasa yang diberikan dan ditandatangani oleh debitur atau pemilik jaminan kepada kreditur pada tanggal bersamaan dengan tanggal penandatangan akte pengakuan hutang, ya, banyak yang kemudian sering dilakukan, terutama untuk bank yang plat merah ya. Ada beberapa bank plat merah yang kemudian dibuatkan kuasa jual, tapi bersamaan dengan pengakuan hutang, bersamaan dengan persetujuan kredit. Itu yang sebetulnya dari sudut norma hukum tidak dimungkinkan atau tidak diperbolehkan terkait dengan hal tersebut. Ya, tindakan hukum semacam itu bertentangan dengan asas yang bersifat bahwa bertentangan dengan kepentingan umum. Ya, artinya penjualan benda jaminan apabila tidak dilakukan secara sukarela haruslah dilakukan di muka umum. Ya, secara lelang menurut kebiasaan setempat, sehingga pemberian kuasa seperti itu adalah batal demi hukum. Jadi kalau teman-teman membuat akte terkait dengan katakanlah pengakuan hutang dengan kuasa untuk menjual dalam satu akte, di samping tentu juga norma hukumnya sudah sangat jelas gitu ya, tidak dimungkinkan, tetapi juga berakibat bahwa akte yang seperti itu adalah merupakan batal demi hukum. Nah, kemudian juga tentu dalam konteks tadi sudah disampaikan peralihan hak atas tanah, rujukannya adalah PP 24 tahun 97. Ya, pasal 37 memang kemudian disebutkan dengan menggunakan akte PPAT. Ya, 37 ayat 1 itu harus dengan akte PPAT, tapi 37 ayat 2-nya memang kemudian dimungkinkan dengan yang lain. Ya, salah satunya adalah dengan putusan pengadilan ya, atau penetapan pengadilan. Walaupun tentu juga teman-teman nanti harus kritisi terkait dengan penetapan pengadilan itu sendiri juga jangan kemudian langsung di dalam tanda petik ya dipergunakan secara semena-mena oleh teman-teman selaku PPAT gitu ya, karena dilihat dulu
apakah apa yang kemudian isinya di dalam konteks penetapan itu sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, silakan dipergunakan. Tetapi kalau misalkan belum benar, ya dimungkinkan yang namanya penetapan pengadilan itu juga dilakukan proses kasasi gitu ya, kalau ternyata merugikan pihak lain gitu ya. Nah kemudian tentu juga ini di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam konteks pelaksanaan kuasa tadi gitu ya. Dalam pasal 39 PP 2497 ya itu PPAT harus menolak. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan kuasa adalah apabila salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar surat kuasa mutlak. Yang walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwa kuasa mutlak yang dimaksud dalam konteks Instruksi Menteri Dalam Negeri 2 tadi gitu ya, itu sudah dicabut. Ya, jadi artinya ketentuan pasal 39 PP 24 tahun 97 itu juga harus dihubungkan nanti gitu ya dengan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan ini. Nah, kemudian juga teman-teman juga perhatikan ternyata ada beberapa hal yang berbeda dengan atau peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 97 gitu ya, yang kemudian dirubah ya, sebagian dirubah oleh Permen ATR nomor 16 tahun 2021, terutama di sini misalkan pasal 97 ya, terkait dengan pasal 97 tadi yang tadinya adalah melakukan proses pengecekan itu secara fisik langsung dibawa ke BPN gitu ya. Sekarang ini melakukan pengecekannya itu melalui online. Ya, pasal 97 ayat 1 sebelum melaksanakan pembuatan akte itu terlebih dahulu PPAT wajib untuk memastikan kesesuaian data fisik, artinya pengecekan dalam konteks elektronik. Yang kedua, yang B ini yang kemudian menjadi bahan banyak pertanyaan juga, memastikan dan yakin objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dan atau dibebani hak itu sendiri tidak dalam sengketa. Nah, itu juga harus dieksplor lebih jauh oleh teman-teman gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan pasal 9 Perkaban 8 2012 tetap tidak berubah meskipun ada Permen ATR 16 2021. Nah, ini juga sama, pasal 98 berubah juga dalam konteks Permen 16 2021 gitu ya, terkait dengan pemindahan hak, izin pemindahan hak itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian juga pasal 99 Permen ATR 16 2021 juga merubah ketentuan 19 PMNA nomor 3 tahun 97. Nah, yang diperhatikan dalam konteks kuasa ini adalah pasal 101. Ya, 101 ayat 1 PMNA 397 yang kemudian dalam konteks Permen 16 2021 memang kemudian tidak dilakukan perubahan. Ya, dalam konteks 101 ini disebutkan pembuatan akte PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum atas tentu perbuatan hukum terkait dengan hak atas tanah atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, makanya tadi kan ada pertanyaan terkait dengan kuasa seperti apa. Nah, kuasanya tentu harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan di dalam peraturan perundangan. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kedudukan kuasa yang dibuat untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ya, apakah harus dengan kuasa yang dilakukan dengan legalisasi atau legalisasi oleh konsul jenderal kita di sana atau kedutaan besar kita di sana, memang regulasinya memang seperti itu. Nah, tetapi kemudian ada ketentuan terbaru terkait dengan bagaimana perbuatan hukum itu dilakukan oleh seseorang di luar negeri, tentu juga teman-teman nanti memperhatikan atau harus memperhatikan ketentuan terkait dengan bagaimana kemudian dokumen asing di luar negeri bisa dipergunakan dalam konteks perbuatan hukum yang tertentu gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021 di mana kemudian adanya konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing. Artinya dengan notari pabrik di luar negeri dimungkinkan kemudian diakui sebagai alat bukti yang dipergunakan dalam konteks perbuatan hukum di Indonesia. Nah, ini juga syarat-syarat formal berikutnya yang sebetulnya tidak dirubah dalam konteks ketentuan yang terdahulu ya, pasal 101 ayat 2. Nah, pembuatan akte PPAT harus disaksikan oleh sekurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundangan
ya yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya. Ya, artinya tentu kesaksian yang dimaksud dalam konteks bagaimana kemudian saksi dalam akte itu dilakukan adalah terkait dengan bahwa saksi itu mengakui atau katakanlah mengetahui kehadiran mereka, kehadiran kuasanya. Nah, berikutnya adalah ketentuan di dalam pasal 101 ayat 3 ya PMNA 397 terkait dengan kewajiban untuk membacakan akte itu di hadapan para pihak gitu ya. Berikutnya adalah ini terkait dengan kewajiban yang lain atau syarat formal yang lain, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan pajak daerah ya BPHTB tadi juga sudah disampaikan bagaimana kemudian BPHTB itu harus dilakukan. Nah, ini juga tadi ya bahwa dalam konteks surat kuasa mutlak tadi gitu ya, sebetulnya kan sudah kemudian dihapus atau dicabut. Ya, ketentuan terkait dengan penggunaan kuasa mutlak itu sudah dicabut dengan Peraturan Kepala BPN nomor 10 tahun 2014 ya, tanggal 28 Agustus tahun 2014 tentang pencabutan peraturan perundangan mengenai pertanahan yang tertuang di dalam lampiran angka 80. Nah, artinya bagaimana kemudian seorang PPAT kemudian menilai apakah itu masuk kategori sebagai kuasa yang merugikan, ya, yang tidak memenuhi kualifikasi, berarti kan dikembalikan kepada PPAT-nya. Ya, makanya kemudian di sini saya sampaikan ada surat edaran Dirjen Pajak, ya, nomor 30 PJ 2014 tentang pengawasan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan melalui jual beli. Nah, ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan bahwa dalam konteks pengalihan hak atas tanah tidak mesti harus akte jual beli yang dinilai, gitu ya, termasuk juga hal-hal yang katakanlah dalam konteks kuasa, sebagaimana tadi juga ada pertanyaan berkaitan dengan kenapa kuasa sudah dilakukan pembayaran pajak, gitu ya. Nah, tentu juga harus diperhatikan terkait dengan kuasa yang dibuat dalam konteks 18-13 tadi ya. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan kalau sudah meninggal dunia seperti apa ya, sudah sangat jelas bahwa kuasa yang kemudian pemberi kuasanya sudah meninggal dunia berarti kan tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam konteks bagaimana perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan PPAT ya. Jadi di sini disebutkan 18-13 itu dengan penarikan kembali penerima kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa dengan meninggalnya ya pengampuan atau pilotnya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Itu juga sudah cukup jelas termasuk pasal 18-14, 18-15 ya, kemudian juga 18-16, 18-17. Nah, mungkin saya coba menjawab ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks apakah kuasa yang terdapat dalam pengikatan jual beli adalah merupakan kuasa mutlak. Ya, walaupun tadi disebutkan dalam konteks instruksi Menteri Dalam Negeri tadi sudah dicabut, tetapi tentu juga harus diperhatikan apakah kuasa dalam PJB itu dipandang sebagai kuasa mutlak. Ya, jadi kuasa yang dimuat dalam PPJB ya itu sebagai sesuatu yang kemudian kita sebut sebagai praktis. Ya, dan kemudian eksistensi dari kuasa itu diakui dan kemudian diterima oleh instansi terkait ya, dalam hal ini adalah BPN. Tadi juga sudah ditegaskan juga oleh Pak Dr. Yagus ya. Jadi sebetulnya PPJB itu memang kemudian diakui eksistensinya. Apalagi misalkan sekarang ini dengan ketentuan yang ada dalam Permen ATR nomor 16 tahun 2021 malah kemudian dimungkinkan PPJB itu dicatatkan ya dalam konteks daftar yang ada di BPN dalam hal kemudian PPJB-nya itu adalah lunas. Nah, tentu kalau terkait dengan materi kita adalah dalam hal bagaimana kemudian kuasa itu diterima ya terkait dengan akte pengikatan jual beli dan kuasa. Nah, saya pernah jadi saksi ahli di Batam juga ya terkait dengan PPJB yang kemudian ternyata dibuat akte jual belinya kepada pihak ketiga. Nah, bagaimana kedudukan akte jual beli seperti itu? Jadi akte pengikatan jual beli itu kuasanya adalah kuasa kepada hanya kepada pembeli,
ya hanya kepada pihak kedua. Artinya hanya dibalik nama kepada pihak kedua. Ya, berarti kan kalau kemudian dilakukan proses balik nama kepada pihak ketiga, nah itu yang kemudian tidak bisa dilaksanakan terkait dengan kuasa yang seperti itu. Makanya kemudian akte jual beli yang dibuat tersebut oleh pengadilan dianggap tidak pernah ada atau non eksisten ya, karena kemudian merupakan bagian dari konsep kuasa mutlak gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa dalam konteks perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri adalah tentu muaranya ke konteks 1233, 1320, 1338 dan 1339. Ya, jadi PPJB mengenai tanah dengan disertai pemberian kuasa mutlak dalam tanda petik ya, yang dibuat di hadapan notaris tidak dilarang dan karenanya diperkenankan. Ya, artinya PPJB mengenai tanah secara tidak langsung diakui dan diperbolehkan. Terbukti dari diterimanya dalam tanda petik ya kuasa mutlak, asal saja kuasa sedemikian itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Ya, berarti kan konsep yang kemudian diatur ya, walaupun itu adalah produk dari kewenangan notaris ya, tetapi kemudian bisa diterima dalam konteks produk yang nantinya akan dilaksanakan melalui dalam tanda petik produk seorang PPAT. Ya, nah kemudian juga tentu saya juga di sini melihat mengambil ya ketentuan atau katakanlah putusan Mahkamah Agung jurisprudensi 2433. Ya, di situ disebutkan ya, hakim tidak membenarkan suatu perjanjian yang bersifat kuasa mutlak. Ya, jadi sifat dari suatu kuasa seperti itu adalah ya penerima kuasa menerima kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali atas sesuatu barang. Nah, tetapi kemudian dalam konteks berikutnya gitu ya, dalam hal PP 24 tahun 97 ya disebutkan. Jadi sebetulnya memang kemudian itu dilarang, tetapi kemudian ternyata bahwa PPJB itu sendiri bukan masuk kategori yang kemudian sesuatu yang dilarang. Ya, jadi memang ketentuan tadi gitu ya, ketentuan tadi di sini kalau kita lihat di dalam 1283 Mahkamah Agung 1283 tahun 2012 gitu ya, PPAT itu harus menolak kalau kemudian itu bertindak berdasarkan kuasa mutlak waktu itu ya. Tetapi konsep PPJB-nya sendiri sebetulnya tidak bertentangan dengan yang disebut sebagai konsep kuasa mutlak yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga saya coba menginginkan pertanyaan dari beberapa orang gitu ya, terkait dengan kuasa untuk menjual yang dibuat di hadapan notaris yang sudah lebih dari 3 bulan, apakah masih berlaku? Tentu rujukannya kita lihat adalah ketentuan di dalam pasal 18-13 KUH Perdata, ya, yang kemudian disebutkan bagaimana kemudian berakhirnya suatu kuasa yang sepihak atau unilateral. Ya, misalkan yang pertama pemberi kuasa menarik secara sepihak, itu sudah sangat jelas ya. Ketentuan penarikan atau pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa yang diatur lebih lanjut dalam 18-14 dan seterusnya, ya. Pencabutan persetujuan. Tinggal 5 menit lagi, Pak. Oke. Kemudian juga mencabut secara tegas dengan tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa. Nah, kemudian juga di sini dalam 18-16 juga ada yang disebut sebagai pencabutan secara diam-diam. Ya, itu juga tentu harus diperhatikan. Nah, artinya tentu dalam konteks itu harus juga dipahami bahwa kalau kemudian walaupun kurang dari 3 bulan gitu ya, kalau kemudian ketentuan yang tadi disebutkan tidak terpenuhi, berarti sebetulnya sudah batal. Tapi kalau misalkan pun lebih dari 1 tahun, tapi kalau ketentuan tadi kemudian tidak katakanlah masih terpenuhi, berarti kan kuasa tersebut masih tetap berlaku gitu ya. Nah, ini nanti materinya saya coba kirimkan ke rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.